Halo semuanya, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Oktaviani Ananda Putri dengan NPM 2213051101 dan rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanal Futasi Hombing, NPM 2213051049. Oke guys, jadi pada slide ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari olahraga bela diri judo. Judo berasal dari negara Jepang dengan nama Nippon Den Kodokan. Judo didirikan oleh Profesor Jigoro Kano atau Mahaguru Kano pada tahun 1882. Jigoro Kano menggabungkan kekuatan fisik, moral, dan tingkat intelektual dalam sebuah bela diri yang kemudian diberi nama judo. Saat ini, judo merupakan salah satu olahraga bela diri yang terpopuler di dunia loh. Judo juga dikembangkan dari seni bela diri kuno Jepang yang disebut jujutsu. Jadi awalnya judo itu adalah jujutsu. Cuman dengan kreativitas dari Jigoro Kano, dia membuang beberapa teknik yang ada di jujutsu dan merubahnya menjadi nama, yaitu olahraga bela diri judo. Jigoro Kano menghilangkan gerakan-gerakan berbahaya dalam jujutsu, lalu menambahkan gerakan-gerakan yang diciptakan oleh dia sendiri loh. Judo juga terdiri dari dua kata, yaitu ju dan do. Ju berarti lembut dan do yang berarti yaitu jalan. Jadi judo bisa diartikan sebagai jalan yang penuh kelembutan. Tapi jangan salah, walaupun memiliki arti lembut, gerakan-gerakan dalam judo penuh kekuatan. Teknik yang digunakan biasanya menjatuhkan lawan dengan cepat tanpa menggunakan senjata. Oke, di slide ini kita akan bahas sejarah judo masuk ke dalam Indonesia. Jadi, judo dikenal di Indonesia pada tahun 1942 pada masa penjajahan Jepang. Saat itu, tentara Jepang berlatih judo pada hari-hari tertentu. Kemudian, diikuti beberapa warga Indonesia yang berteman dengan para tentara Jepang tersebut. Setelah itu, perkumpulan-perkumpulan judo mulai banyak didirikan seperti di Bandung, Medan, dan lain-lain. Karena mulai banyak perkumpulan judo di Indonesia, pada tanggal 25 Desember 1955 dibentuklah Persatuan Judo Seluruh Indonesia atau PJSI. Sebagai organisasi judo tertinggi di tanah air, mereka mengatur kegiatan judo secara nasional maupun internasional. Lalu dilanjut pada tahun 1955, PJSI atau Persatuan Judo Seluruh Indonesia mendapat pengakuan dari Komite Olimpiade Indonesia sebagai organisasi judo tertinggi di tanah air. Selain itu, pada tahun ini juga, yaitu tahun 1955, judo secara resmi diangkat menjadi olahraga dunia atau masuk ke dalam International Judo Federation atau IJF. Gak sampai di situ aja. 2 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1957, judo secara resmi dipertandingkan untuk pertama kali di PON keempat, yaitu di Makassar. Sejak saat itu, bela diri ini mulai menggeliat di Indonesia. Olahraga judo di Indonesia berkembang dengan baik dan para atlet judo di Indonesia mampu berpotensi di kancah internasional. Salah satunya di SEA Games pada tahun 2021, yaitu di Vietnam. Atlet judo Indonesia berhasil memperoleh medali emas. Gak hanya itu, ada juga atlet yang memiliki kekurangan atau keterbatasan pada event ASEAN Para Games tahun 2022 atau judo tunanetra atau blind judo. Indonesia berhasil menyabet 9 medali emas dan menjadi sejarah judo. Dilanjut, olahraga bela diri asal Jepang ini menjadi semakin menarik dan banyak penggemarnya. Bergerak sedikit, tadi kita udah mengenal tentang sejarah dunia dan sejarah judo masuk ke dalam Indonesia. Sekarang kita akan mengenal teknik-teknik dalam olahraga bela diri judo. Judo adalah salah satu bela diri yang menggunakan tenaga untuk membanting lawan. Tapi gak hanya membanting, selain bantingan, ada juga sapuan dan kuncian yang tujuannya untuk menjatuhkan lawan. Dalam judo, ada beberapa teknik yang perlu kita ketahui, mulai dari cara penghormatan, kuda-kuda, teknik langkah, teknik pegangan, teknik memutar, teknik serangan. Teknik serangan ada 8 Q yang dengan masing-masing 1 Q berisikan 8 teknik. Lalu dilanjut dengan adanya
teknik bantingan, teknik jatuhan, dan yang terakhir ada teknik kuncian. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang sejarah judo, sejarah masuknya judo ke dalam Indonesia, dan yang terakhir adalah teknik dalam judo. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Hana. Kepada Hana, saya persilahkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan olahraga tentang judo. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang perkembangan olahraga judo, yang kedua peraturan judo, dan yang ketiga atlet judo asal Indonesia. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang perkembangan olahraga judo. Olahraga ini awalnya diciptakan oleh Profesor Jigoro Kano pada tahun 1982 dengan nama Nippon Dekodokan. Jigoro Kano telah menjadi ahli bela diri sejak usia 18 tahun. Ketika Jigoro Kano berusia 23 tahun, beliau kemudian mengajarkan judo di mana saat itu murid pertamanya baru berjumlah 9 orang. Di tahun 1911, Jigoro Kano mendirikan Persatuan Olahraga Nasional Jepang dan kemudian beliau menjabat sebagai ketua. Peraturan judo. Pertandingan judo ini harus dilakukan di atas matras khusus yang disebut dengan tatami. Tatami ini berukuran 14 x 14 meter dengan area bertanding yaitu sebesar 10 x 10 meter. Atlet judo yang disebut dengan judoka harus saling membungkukkan badan untuk memberi penghormatan sebelum menginjakkan kaki di atas tatami. Lalu, ada 3 jenis penilaian yang bisa didapatkan oleh judoka. Yang pertama yaitu Ippon, Waza-ari, dan Yuko. Ippon adalah nilai tertinggi yang bisa didapatkan oleh seorang judoka. Jika seorang judoka mendapatkan Ippon, maka otomatis sudah memenangkan pertandingan. Waza-ari merupakan nilai tertinggi kedua setelah Ippon, dan Yuko merupakan nilai paling terendah. Nah, dua tokoh ini merupakan atlet asal Indonesia yang berprestasi yang telah mendapatkan dan menyumbangkan medali emas untuk Indonesia. Yang pertama ialah Dini Febriani. Dini Febriani merupakan atlet asal Tangerang yang telah berhasil meraih medali emas di International Judo Championship di Nakopanto, Thailand pada tanggal 2-3 September 2023. Dini berhasil memenangkan pertandingan melawan tuan rumah di kelas 57 kg. Lalu, yang kedua ialah M. Saiful Raharjo. M. Saiful Raharjo juga berhasil mendapatkan emas dari kelas min 66 kg putra pada SEA Games 2017. Pengorbanan yang sangat luar biasa setelah meninggalkan keluarganya selama 2 tahun yang berada di Mojokerto untuk berlatih di pelatnas judo di Cileto, Jawa Barat akhirnya berbuah manis. Pada pertandingan final, Saiful berhasil mengalahkan judoka tuan rumah Chong Wei Fu.